Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan saya sendiri Halia Prian dan Ici Mitarsi dan Septiliana ingin mempresentasikan hasil diskusi kami tentang orientasi ekonomi sosial. Di antaranya adalah nilai-nilai dasar ekonomi sosial, hak dasar ekonomi sosial, prinsip ekonomi sosial, dan ekskursus dalam mata kuliah pengembangan ekonomi sosial dan publik Islam. Nilai-nilai dasar ekonomi sosial. Ekonomi sosial adalah suatu ekonomi yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat. Pemberian posisi itu disertai pula dengan seperangkat hak dan kewajiban yang memberikan batasan tentang kondisi sosial ekonomi, yaitu suatu kedudukan yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam sosial masyarakat. Berikut adalah nilai dasar ekonomi sosial. Yang pertama, nilai dasar kepemimpinan. Untuk nilai dasar kepemimpinan, seorang tidak diperkenankan untuk memiliki kapital atau modal, karena yang memiliki modal dengan sendirinya adalah memiliki juga beberapa sarana produksi. Dan yang kedua, nilai dasar keadilan. Yang ketiga, nilai dasar keseimbangan. Yang keempat, nilai dasar kebebasan. Nilai dasar kebebasan yaitu ada dalam sistem ekonomi sosial tidak mengenal kebebasan individual, karena segalanya sesuatunya diatur dan ditentukan oleh negara secara sentralis. Dan yang kelima, nilai dasar kebersamaan. Sistem ini lebih mementingkan nilai kebersamaan dan persaudaraan antara sesama manusia dari nilai-nilai individualisme. Di dalam sistem ini terletak pada penghormatannya terhadap nilai-nilai kebersamaan ini terlalu berlebih-lebihan sehingga mengorbankan sisi individualisme atau pribadi, sehingga orang per orang tidak mendapatkan Baik, yang selanjutnya ada hak-hak dasar. Di bidang hak asasi manusia, PBB telah mengesahkan perjanjian internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Indonesia telah meratifikasi konvenan internasional ini sesuai dengan yang tercantum dalam pasal 6 Perjanjian Internasional tentang hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya, yang pada intinya mengatur tentang 1. Negara peserta perjanjian ini mengakui hak atas dasar pekerjaan yang meliputi hak setiap orang atas peluang untuk memperoleh nafkahnya melalui pekerjaan yang ia pilih atau ia terima secara bebas, dan akan mengambil langkah-langkah yang tepat untuk melindungi hak ini. Yang kedua, langkah-langkah yang diambil oleh sebuah negara peserta perjanjian ini untuk mencapai realisasi sepenuhnya hak ini akan meliputi bimbingan teknis dan kejuruan serta program-program, kebijakan-kebijakan, dan teknik-teknik untuk mencapai perkembangan ekonomi, sosial, dan budaya yang mantap serta lapangan kerja yang cukup dan produktif di bawah kondisi-kondisi yang melindungi kebebasan-kebebasan politik dan ekonomi yang mendasar bagi individu. Yang selanjutnya, prinsip ekonomi sosial. Yang pertama ada kesamaan ekonomi. Sistem ekonomi sosialis menyatakan, walaupun sulit ditemui di semua negara komunis, bahwa hak-hak individu dalam suatu bidang ekonomi ditentukan oleh prinsip kesamaan. Setiap individu disediakan kebutuhan hidup menurut keperluan masing-masing. Yang kedua ada pemilikan harta oleh negara. Seluruh bentuk produksi dan sumber pendapatan menjadi milik masyarakat secara keseluruhan. Hak individu untuk memiliki harta atau memanfaatkan produksi tidak diperbolehkan. Yang ketiga ada disiplin politik. Untuk mencapai prinsip tersebut, keseluruhan negara diletakkan di bawah peraturan kaum buruh dan yang mengambil alih semua aturan produksi serta distribusi. Kebebasan ekonomi serta hak kepemilikan harta dihapus. Aturan yang diperlakukan sangat ketat untuk lebih mengefektifkan praktik sosial. Yang selanjutnya saya serahkan ke Septiliana. Selanjutnya mengenai ekskursus. Pembangunan ekonomi daerah merupakan proses pengelolaan sumber daya yang tersedia oleh pemerintah daerah dan masyarakat, serta kemitraan antara sektor swasta dan pemerintah daerah dalam penciptaan lapangan kerja baru dan merangsang perkembangan ekonomi suatu wilayah.
Peningkatan jumlah lapangan kerja dan jenis peluang kerja bagi masyarakat daerah merupakan tujuan utama dalam setiap pembangunan ekonomi. Sedangkan lapangan pekerjaan yang lebih kecil dibanding angkatan kerja akan menyebabkan pengangguran. Pengangguran yang tinggi termasuk dalam masalah ekonomi dan sosial. Upah merupakan kompensasi yang diterima oleh satu unit kerja berupa jumlah uang yang dibayarkan. Upah tenaga kerja sangat penting untuk kedua belah pihak. Bagi pihak produsen, upah merupakan biaya produksi yang harus ditekan seefisien mungkin. Sedangkan bagi pihak pekerja, upah merupakan sumber penghasilan bagi dirinya, keluarganya, dan menjadi sumber pembelanjaan masyarakat. Tinggi rendahnya upah merupakan faktor penting yang menentukan taraf hidup masyarakat. Demikian dari materi kami dapat disimpulkan bahwasannya ekonomi sosial diartikan sebagai suatu ekonomi yang diatur secara sosial dan menempatkan seseorang pada posisi tertentu dalam masyarakat. Oleh karena itu, ada nilai-nilai dasar ekonomi sosial, yaitu nilai dasar kepemimpinan, nilai dasar keadilan, nilai dasar keseimbangan, nilai dasar kebebasan, serta nilai dasar kebersamaan. Untuk masyarakat, status sosial ekonomi sangat bermanfaat untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Dari segi kondisinya terpenuhi, kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga agar mendapatkan kehidupan yang layak, serta dapat mengembangkan diri sehingga dapat melakukan fungsi sosial ekonominya. Demikianlah presentasi dari kami. Apabila terdapat kesalahan dalam pengucapan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.